Teman-teman, kita bahas lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas yang quick dengan relationship, kali ini kita bahas yang time consuming dan expensive, yaitu information, ya, membangun kanal-kanal informasi, dan juga kita menguasai sumber-sumber resources. Bagaimana menggunakannya? Ya, bagaimana menggunakannya? Sekarang begini, kalau misalnya dengan cara relationship tadi masih gagal kita menginfluence orang, maka kita bisa mengusahakan yang ini. Kita bahas pertama adalah menggunakan informasi. Kan kita membangun power itu lewat kita menguasai informasi. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk bisa menginfluence? Kita melakukan yang namanya persuasion atau persuasi. Jadi, kita menggunakan informasi-informasi yang kita punya untuk membuat orang merasa bahwa yang kita inginkan itu masuk akal. Misalnya nih, saya ingin Anda melakukan A. Orang akan bertanya, kenapa? Kalau kita menguasai informasi, maka kita bisa menyampaikan berbagai data, berbagai fakta, berbagai informasi yang kita susun sedemikian rupa supaya orang itu merasa, masuk akal juga ya kamu meminta itu. Tuh. Tentunya menggunakan informasi yang sudah kita kuasai ini punya resiko. Resikonya adalah kalau misalnya orang yang kita influence itu adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang pinter, orang-orang yang nggak gampang untuk percaya, maka kita mesti melakukannya dengan waktu yang lama. Mungkin nanti di dalam proses influence itu akan terjadi negosiasi. Di dalam proses influence itu akan terjadi deal-dealan, permintaan dan penawaran, ya. Saya mau kalau gini, nggak mau kalau begitu, ya kan? Nah, proses negosiasinya akhirnya takes time, ya kan? Dan dalam proses negosiasi ini, penguasaan kita terhadap sebanyak mungkin informasi itu diuji. Apakah betul informasi-informasi yang kita kuasai itu membantu dalam negosiasi kita? Jadi kalau kita mau menggunakan information, ya, informasi-informasi yang sudah kita kuasai, kalau orangnya nggak kritis, maka influence kita akan masuk dengan cepat. Tapi kalau misalnya dia kritis, kita perlu negosiasi, ya, time consuming. Lalu yang kedua adalah resources, ya. Kita kan kemarin saat membahas tentang metode-metode untuk membangun power, salah satunya juga kita perlu menguasai tangible resources. Berarti posisinya kita punya resources nih sekarang. Gimana menggunakannya untuk bisa menginfluence? Ya. Kalau kita gagal di relationships, maka kita menggunakan resources yang kita punya. Bahasa kasarnya kita sogok. Ya, itu bahasa kasarnya ya. Kamu lakukan A. Waduh, berat, Pak. Ya udahlah, ntar saya kasih A, kamu saya kasih B, ya kan? Tuh, udah nanti gajimu dinaikin, misalnya begitu kan? Kamu jangan lakukan B, ya. Udah nanti kalau kamu nggak melakukan itu, kamu nanti saya kasih sumber daya dari sana, gitu kan? Terjadilah hubungan yang transaksional. Makanya expensive, karena transaksional. Tapi kalau memang butuh transaksional, ya lakukan, nggak apa-apa, ya, gitu. Tentu balik lagi, kalau kita bisa lewat relationships, better, lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, dan kita juga sudah mencoba untuk mempersuasi lewat informasi-informasi yang kita punya, masih juga gagal, ya kan? Ya sudah, yang mahal sekalian. Ya, nyogok dalam tanda kutip. Dengan apa? Sumber daya yang kita kuasai. Nah, di sini akhirnya kita ukur berhasil nggak. Kalau nggak berhasil, nanti kita coba lagi cari
sumber daya atau resources yang bisa kita sogokkan juga ke dia. Ya, nggak bisa kita coba sogokkan. Nanti akan terjadi juga yang namanya negosiasi. Jadi nanti prosesnya kenapa time consuming dan expensive, karena ada potensi negosiasi di situ. Dan tentunya semakin banyak informasi yang kita kuasai, semakin besar tangible resources yang kita kuasai, maka proses negosiasi kita akan semakin fleksibel di sana. Ya, karena alternatif yang bisa kita tawarkan itu juga semakin banyak ke dia. Itu kalau misalnya kita ingin menggunakan cara yang time consuming dan expensive saat relationship tidak berhasil. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.